Sambutan yang akan disampaikan oleh Koordinator Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan. Kepada Bapak Dr. Muhammad Adib Kumaydi SPOT, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat. Yang saya hormati calon presiden dan calon wakil presiden pasangan calon nomor urut 1, Bapak Anies Rashid Baswedan, PhD, dan juga Bapak Dr. Muhaimin Iskandar. Yang saya hormati tim nasional pasangan calon 01 yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, yang saya hormati para ketua organisasi profesi dan juga ketua asosiasi kesehatan yang tergabung di dalam komunitas profesi dan asosiasi kesehatan kompak. Yang pertama, Ketua PDGI, kami silakan untuk berdiri terlebih dahulu. Bapak Dr. Usman Sumantri. Kemudian Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI, Bapak Harif Fadilah. Kemudian Ketua Persagi, Berudatin. Kemudian Ketua Ikatan Bidan Indonesia, IWAD. Kemudian Ketua Ikatan Apoteker Indonesia. Kemudian Ketua IAKMI, Bapak Dedi. Kemudian Ketua HKTI, dari Ketua APKESMI, Dr. Trisna. Kemudian Ketua Adinkes, Bapak Dr. Muhammad Subuh. Ketua PRC atau yang mewakili, tadi ada Dr. Ahmad. Kemudian Ketua ASKLIN, Dr. Edi Junaidi. Ketua PKFI, Dr. Slamet Budiarto. Dan Ketua Gakeslab yang hadir pada kesempatan pagi hari ini, dan tentunya seluruh anggota, seluruh pengurus yang hadir di gedung Birawa dan sekaligus yang saat ini juga sedang mengikuti via Zoom dan via YouTube dari seluruh anggota dari organisasi profesi dan asosiasi di seluruh wilayah Indonesia. Tepuk tangan buat kita semua terlebih dahulu. Kompak Komunitas Profesi dan Asosiasi Kesehatan ini menindaklanjuti dari kolaborasi internal profesi yang selalu kita bangun. Kita bersama 11 organisasi profesi dan juga 8 asosiasi kesehatan. Seperti yang tadi saya sebutkan, dan kita di dalam forum kali ini, sekali lagi di dalam forum dialog nasional ini adalah sebagai satu upaya membangun komunikasi dan saling pengertian yang tinggi tentang program pembangunan di bidang kesehatan antara komunitas kesehatan dengan para calon presiden dan calon wakil presiden. Kemudian yang kedua juga mendukung sosialisasi dan penyebarluasan visi misi para pasangan calon sebagai suplemen implementasi kegiatan komunitas kesehatan terhadap Undang-Undang Pemilu 2017 serta memperkuat positioning tenaga medis, tenaga kesehatan, asosiasi kesehatan sebagai stakeholder utama kesehatan dan tentunya untuk selalu siap bersinergi menjadi mitra strategis negara atau pemerintah dan rakyat Indonesia dalam kerangka dedikasi yang setinggi-tingginya untuk pembangunan kesehatan bangsa. Hasil yang ingin dicapai di dalam forum kali ini adalah yang pertama adalah kesepemahaman, yang kedua saling pengertian, yang ketiga saling mendukung dan juga jembatan komunikasi yang lebih produktif antara pemerintah negara bersama dengan organisasi profesi, bagaimana organisasi profesi dan asosiasi kesehatan diperkuat perannya bukan malah diperlemah perannya. Guna kepentingan pembangunan kesehatan
dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu untuk kemaslahatan rakyat Indonesia. Para organisasi profesi dan asosiasi kesehatan ini adalah organisasi yang secara sejarah tidak perlu diragukan lagi keberadaannya. Tidak perlu diragukan lagi tentang bagaimana upaya dedikasi yang selama ini diberikan untuk negara. Dan tentunya kami berharap melalui para pasangan calon dan presiden dan pasangan calon wakil presiden untuk bisa semakin memperkuat organisasi profesi dan juga semakin meningkatkan eksistensi dan bagaimana selalu berkolaborasi, bersinergi untuk pembangunan kesehatan masyarakat Indonesia. Pada kesempatan kali ini juga di dalam forum dialog kami berharap indikator-indikator kesehatan masyarakat dan permasalahan kesehatan saat ini menjadi poin utama yang kemudian ditindaklanjuti oleh nanti Presiden terpilih dalam satu upaya pembangunan kesehatan. Yang pertama berkaitan dengan Indeks Pembangunan Manusia Indonesia yang di tahun 2022 72,91 dengan peringkat 114 perlu untuk diperbaiki dengan beberapa indikator utama yang harus dikedepankan. Mulai dari usia harapan hidup, kemudian angka kematian ibu, angka kematian bayi, yang tentunya ini perlu menjadi satu program prioritas di bidang kesehatan. Kemudian Indonesia masih mengalami masalah gizi, stunting 21,6% yang mungkin mengalami penurunan tetapi masih tinggi, dan obesitas yang 21,8%. Kemudian angka kematian akibat penyakit tidak menular yang juga masih tinggi sebesar 73%. Kemudian di sisi lain angka penyakit menular juga masih tinggi, antara lain tuberkulosis yang masih menjadi peringkat kedua dunia dan kusta yang menjadi peringkat 3 dunia, serta bagaimana Indonesia harus lebih menseriusin terkait dengan FCTC, Framework Convention on Tobacco Control, yang hingga saat ini sudah ada 181 negara yang menandatangani dan hanya tinggal 5 negara dunia yang belum menandatangani, termasuk di Indonesia. Kemudian upaya kesehatan yang berkaitan dengan belum meratanya pelayanan kesehatan di semua tingkat pelayanan. Puskesmas yang belum tersedia 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Program integrasi layanan primer yang masih bermasalah pada tata kelola puskesmas dan memerlukan tambahan tenaga profesional. Kemudian imunisasi lengkap pada anak usia 12-23 bulan yang baru mencapai 63,17%, masih jauh dari target 90% untuk tahun 2024. Obat tradisional, bahan alami, jamu, dan kesehatan tradisional komplementer yang belum mendapat perhatian serius dan belum terintegrasi pada satu sistem kesehatan nasional. Kemudian berkaitan juga dengan masalah dalam SDM kesehatan, peran organisasi profesi kesehatan dan asosiasi kesehatan harus diperkuat, harus ditunjukkan lebih eksistensinya, dan harus berkolaborasi, bersinergi dalam satu upaya pentahelix untuk kesehatan masyarakat Indonesia. Kemudian bagaimana permasalahan apresiasi penghargaan terhadap tenaga kesehatan yang masih kurang. Masih banyak teman-teman tenaga medis, tenaga kesehatan yang saat ini ada di wilayah-wilayah DTPK maupun di wilayah bagian Indonesia Timur yang perlu masih mendapat perhatian. Ketiadaan insentif, ketiadaan angka kelangkaan profesi yang tentu perlu untuk mendapat perhatian dari para pemimpin-pemimpin negara kita ke depan. Kemudian terkait dengan pendidikan kedokteran, pendidikan tenaga kesehatan yang sangat mahal. Kemudian mandatory spending yang kemudian dihilangkan di dalam Undang-Undang 17/2023 perlu juga menjadi perhatian utama, karena mandatory spending ini tentunya masih dibutuhkan dalam satu upaya bagaimana kita pemerintah daerah juga perlu untuk mendapat dukungan pembiayaan di dalam pembangunan kesehatan di daerah. Kemudian pembiayaan jaminan kesehatan yang belum cukup sehingga mengakibatkan pelayanan kesehatan JKN yang belum optimal. Dari beberapa permasalahan itu termasuk juga masalah dalam obat dan alat kesehatan, pengenaan biaya pajak yang tinggi, pengenaan biaya pajak yang tinggi untuk bahan baku, material,
alat kesehatan dan obat impor yang belum dapat diproduksi di dalam negeri, termasuk juga lokus pengadaan dan distribusi alat kesehatan yang tidak sesuai dengan kebutuhan yang disertai dukungan SDM atau user dan fasilitas kesehatan. Poin-poin ini tentunya akan menjadi salah satu poin yang kita ingin berikan kepada para pasangan calon dan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk kemudian bisa menjadi sebuah kebijakan strategis yang dilakukan, dan kita akan bisa melihat dalam 100 hari pertama pemerintahan semua apa yang menjadi permasalahan-permasalahan tadi sudah ada upaya membuat sebuah intervensi strategis. Dari apa yang kemudian disampaikan tadi, mudah-mudahan pada kesempatan kali ini dan tentunya apresiasi atas kehadiran para pasangan calon presiden dan calon wakil presiden pada dialog nasional ini, dan kami dari Kompak siap menjadi mitra strategis, berkolaborasi dan bersinergi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak selaku koordinator Kompak yang telah menyampaikan sambutannya.